Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Pada dosen pengampu kami, Bu Widiawati, MPD. Kami dari kelompok 8 beranggota 2 orang. Saya sendiri, Fakihudin Muhammad Akbar, dengan NIM 21067012 dan Nur Fazlin dengan NIM 21031029. Nah, A. Konsep administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Pengertian dari administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata ad yang berarti ke atau kepada dan ministrat yang berarti melayani atau membantu dan mengarahkan. Dapat disimpulkan bahwa kata administrasi adalah suatu kegiatan untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan dalam mencapai tujuan tertentu. Hubungan sekolah dengan masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi serta didik di sekolah. Sekolah sebagai sistem sosial merupakan bagian integral dari sistem sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat. Sekolah dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan sekolah atau pendidikan secara efektif dan efisien. Definisi di atas mengandung tiga elemen penting, yaitu adanya kepentingan yang sama antara sekolah dan masyarakat, kepentingan peran penting dalam pengembangan sekolah untuk memenuhi harapan masyarakat, komunikasi dua arah yang efisien untuk meningkatkan kerjasama yang baik. Kemudian, prinsip dan tujuan administrasi hubungan sekolah dan masyarakat, yaitu prinsip administrasi USEMAS. Yang pertama, integriti. Prinsip ini mengandung makna bahwa semua kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat harus terpadu dalam arti apa yang dijelaskan, disampaikan, dan disuguhkan pada masyarakat harus informasi yang terpadu antara informasi kegiatan akademik maupun informasi kegiatan yang bersifat non-akademik. Kemudian, continuity. Prinsip ini berarti bahwa pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat harus dilakukan secara terus-menerus. Jadi, pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat tidak hanya dilakukan secara insidental atau sewaktu-waktu. Misalnya, suatu kali dalam 1 tahun atau sekali dalam 1 semester. Hanya dilakukan oleh sekolah ada saat akan meminta bantuan keuangan pada orang tua atau masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat selalu beranggapan apabila ada panggilan sekolah untuk datang ke sekolah selalu dikaitkan dengan uang. Kemudian simplicity. Prinsip ini menghendaki agar dalam proses hubungan sekolah dengan masyarakat yang dilakukan baik komunikasi personal maupun komunikasi kelompok pihak pemberi informasi atau sekolah dapat menyederhanakan berbagai informasi yang disajikan kepada masyarakat. Informasi yang disajikan kepada masyarakat melalui pertemuan langsung maupun melalui media hendaknya disajikan dalam bentuk sederhana sesuai dengan kondisi dan karakteristik pendengar masyarakat setempat. Kemudian kontrage. Kegiatan pemberian informasi hendaknya menyeluruh dan mencakup semua aspek atau faktor atau substansi yang perlu disampaikan dan diketahui oleh masyarakat. Misalnya program ekstrakurikuler, kegiatan kurikuler, remedial teaching, dan lain-lain kegiatan. Prinsip ini juga mengandung makna bahwa segala informasi hendaknya yang pertama itu lengkap, artinya tidak satu informasi pun yang harus ditutup-tutupi atau disimpan, padahal masyarakat atau orang tua murid mempunyai hak untuk mengetahui keberadaan dan kemajuan sekolah di mana di mana anaknya belajar. Oleh sebab itu, informasi kemajuan sekolah, masalah yang dihadapi sekolah, serta prestasi yang dapat dicapai sekolah harus diinformasikan kepada masyarakat. Kemudian ada akurat. Artinya, informasi yang diberikan memang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam kaitannya ini, juga berarti bahwa informasi yang diberikan jangan dibuat-buat atau informasi yang objektif. Kemudian ada update. Berarti informasi yang diberikan adalah informasi perkembangan, kemajuan, masalah, dan prestasi sekolah terakhir.
Effectiveness. Program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya konstruktif, dalam arti sekolah memberikan informasi yang konstruktif kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat akan memberikan respon hal-hal positif tentang sekolah, serta mengerti dan memahami secara detail berbagai masalah yang dihadapi di sekolah. Kemudian ada adaptability. Program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya disesuaikan dengan keadaan di alam lingkungan masyarakat tersebut. Penyesuaian dalam hal ini termasuk penyesuaian terhadap aktivitas, kebiasaan, budaya atau kultur, dan bahan informasi yang ada dan berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Bahkan, pelaksanaan kegiatan hubungan dengan masyarakat pun harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Misalnya, masyarakat daerah pertanian yang setiap pagi bekerja di sawah. Tidak mungkin sekolah mengadakan kunjungan atau home visit pada pagi hari. Kemudian ada tujuan administrasi CEMAS. Di dalam masyarakat ada sumber daya manusia dan sumber daya dan manusia. Dari kedua sumber daya itu, sekolah dapat memilih dan memanfaatkan untuk program pendidikan sekolah. Jika sekolah itu berhasil memanfaatkan secara maksimal, maka hasil belajar anak akan lebih baik. Dengan demikian, potensi anak akan bertumbuh dan berkembang secara maksimal. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Fazlin. Pada Nur Fazlin dipersilakan. Ya, baik. Materi selanjutnya yaitu tentang personalia pengelola hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama adalah sekolah. Sekolah ini merupakan lembaga sosial yang tidak dapat dipisahkan oleh masyarakat. Begitupun sebaliknya, masyarakat tidak dapat dipisahkan dari sekolah, karena keduanya saling memiliki kepentingan. Sekolah merupakan lembaga formal yang tujuannya untuk mendidik, melatih, serta membimbing generasi muda untuk masa depan. Sementara masyarakat merupakan pengguna jasa pendidik itu. Pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat merupakan bentuk sebuah kerjasama yang dilakukan atas dasar tanggung jawab dan tujuan dari keduanya. Selanjutnya yaitu masyarakat. Masyarakat yang ditujukan pada ini adalah wali murid atau orang tua. Memiliki peran yang sangat penting untuk membantu menyukseskan program-program sekolah dan memiliki haknya untuk berpendapat, tetapi tetap menaati ketentuan yang ditetapkan oleh sekolah. Peran masyarakat bukan hanya sekedar bentuk usul ataupun saran. Masyarakat juga boleh membuat struktur kepengurusan agar program sekolah dapat terjalin dengan baik sehingga dapat bermanfaat untuk kemajuan sekolah. Berkaitan dengan prinsip edukatif, maka pihak sekolah yang tetap berkewajiban dalam menjalaninya. Peran masyarakat bersifat konstruktif ketika mereka dapat mempelajari serta memahami permasalahan dan cara mengatasi bagi kepentingan kelompok. Selanjutnya yaitu tentang teknik administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama yaitu teknik tertulis, di mana hubungan antara sekolah dan masyarakat dapat dilakukan secara tertulis. Yang dapat digunakan yaitu yang pertama ada buku kecil pada permulaan tahun ajaran, pamflet, berita kegiatan murid, catatan berita gambar, dan buku kecil tentang cara membimbing anak. Yang kedua ada teknik lisan. Di mana hubungan sekolah dan masyarakat dapat juga secara lisan, yaitu dengan cara yang pertama kunjungan rumah, yang kedua mengundang orang tua ke sekolah, yang ketiga mengadakan pertemuan. Yang ketiga ada teknik peragaan, di mana hubungan sekolah dengan masyarakat dapat dilakukan dengan cara mengundang masyarakat melihat peragaan yang diselenggarakan sekolah. Peragaan yang diselenggarakan biasanya berupa pameran keberhasilan murid, misalnya di TK menampilkan anak-anak bernyanyi, membaca puisi dan menari. Pada kesempatan itulah kepala sekolah atau guru TK tersebut dapat menyampaikan program-program peningkatan mutu pendidikan dan juga masalah atau hambatan yang dihadapi
dalam merealisasikan program-program itu. Yang keempat yaitu teknik elektronik. Seiring dengan perkembangan teknologi elektronik, maka dalam mengakrabkan sekolah dengan orang tua, murid, dan masyarakat, pihak sekolah dan dapat menggunakan sarana elektronik, misalnya dengan telepon, televisi, ataupun radio, sekaligus sebagai sarana untuk promosi pendidikan. Selanjutnya, tentang proses administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama itu ada penyusun program. Penyusunan program Husemas memperhatikan dana yang tersedia, ciri masyarakat, daerah jangkauan, sarana atau media, dan teknik yang akan dilaksanakan dalam mengadakan hubungan dengan masyarakat. Jika perencanaan tidak memperhatikan hal-hal tersebut, dikhawatirkan kegiatan tersebut tidak akan tercapai sasaran yang diinginkan. Yang kedua, pelaksanaan atau pengorganisasian. Pada dasarnya, semua komponen sekolah dan pelaksanaan Husemas. Oleh karena itu, tugas-tugas mereka perlu dipahami dan ditata, sehingga penyelenggara Husemas dapat berjalan efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan Husemas, perlu diperhatikan koordinasi antara berbagai bagian dan kegiatan, dan di dalam penggunaan waktu perlu adanya sinkronisasi. Yang ketiga, ada pengawasan. Pengawasan pada administrasi hubungan sekolah dan masyarakat dapat berupa evaluasi. Husemas dapat dievaluasi melalui dua kriteria, yaitu ada efektivitas, yaitu sejauh apa tujuan tercapai, dan efisiensi, yaitu mengenai sumber dan potensi dengan baik. Selanjutnya yaitu keterlibatan guru dalam administrasi Husemas. Guru merupakan kunci penting dalam kegiatan Husemas di sekolah menengah. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan guru dalam kegiatan Husemas itu, yaitu yang pertama, membantu sekolah dalam melaksanakan teknik-teknik Husemas. Meskipun kepala sekolah orang kunci dalam pengelola Husemas, akan tetapi kepala sekolah tidak mungkin melaksanakan program Husemas tanpa bantuan guru-guru. Guru-guru dapat ditugasi kepala sekolah melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan Husemas, disesuaikan dengan jenis dan bentuk kegiatan yang ada. Selanjutnya, membuat dirinya lebih baik lagi dalam bermasyarakat. Guru adalah tokoh milik bagi masyarakat. Tingkah laku yang dilakukan guru di sekolah dan di masyarakat menjadi sesuatu yang sangat penting karena guru menjadi panutan di masyarakat. Selanjutnya, dalam melaksanakan semua itu, guru harus melaksanakan kode etiknya. Kode etik guru ini merupakan aturan atau rambu-rambu yang perlu diikuti dan tidak boleh dilanggar oleh guru. Kode etik ini mengatur guru menjadi manusia terpuji di masyarakat karena kode etik merupakan cerminan kehendak masyarakat terhadap guru. Maka menjadi kewajiban guru untuk melaksanakan dan mengikutinya. Hanya itulah materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nur Fazlin. Dengan ini selesailah presentasi dari kelompok 8. Kalau ada salah, kami minta maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.